Oke, 107,8 FM Crash Smart People Think Anjay. Different. Oke, kembali lagi ke sesi podcast setelah sekian lama beberapa bulan tidak aktif lagi dan akhirnya kita kembali lagi dan di sini ditemani sama dua orang keren ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya perkenalin dulu. Di sini aku Rian sebagai moderator dan akan ditemani oleh dua narasumber keren. Bisa berkenalan dulu, Mas? Selamat sore teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Dimas Aditya. Apa lagi, Mas? Mungkin sebagai apa perkenalan dirinya? Sebagai pegiat seni, Pegiat. kreator visual. Oke. Saya Rio Prasojo sama sebagai pegiat seni 107,8 Keras FM. Anjay. Oke. Oke. Nah, ini kembali lagi buat kita yang udah jarang-jarang buat podcast lagi dan ini sebuah kehormatan juga something special dan juga something new ya teman-teman. Kalau podcast live ini disiarin secara langsung sama teman-teman dan juga nanti akan ada tappingan yang bisa buat ditonton lagi di YouTube-nya Crash. Jadi terima kasih juga buat Anak Panah Kopi sebelumnya yang udah menjadi penyedia tempat dan juga partner kita untuk bisa melangsungkan podcast ini. Dan mungkin langsung masuk aja di sini saya sebagai moderator akan mengulik-ngulik lebih dalam perihal peran sesuai tema kita, peran musik video dalam membangun identitas artis. Nah, jadi ini buat mas-masnya ya. Jadi lebih enaknya nanti aku manggil Mas Dimas sama Mas Rio atau mau ada panggilan lain, Bang atau Kak? Panggilan sayangnya itu Bajai sebenarnya. Gimana? Panggilan sayang, panggilan kenalnya itu Bajai. 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 Indah Bajai. Kakanda Bajai. Oke. Kalau Mas Rio? Kemauan. Rio. Rio. Ah. Oke, Mas Rio dan Mas Bajai ya. Oke, mungkin sebelum kita ngulik-ngulik tadi udah dikenalin sedikit kalau misalkan Mas Dimas dan Mas Rio ini sebagai penggiat seni dua-duanya. Tapi mungkin biar kenal lebih jauh lagi, sebenarnya Mas Dimas sama Mas Rio, Mas Bajai sama Mas Rio ini asli mana, asal mana, dan juga kesibukannya apa? Mungkin bisa sedikit diceritain dulu, Mas Bajai. Oke, jadi kalau asli mana aku dari Subang, Jawa Barat. Mungkin ada dari Subang atau dari Jawa Barat. Saya di sini udah sekitar kurang lebih 10 tahun. Dari SMK, dari 2016, kemudian saya akhirnya kuliah di MMTC yang sempat konflik kemarin ya. Oke. Terus saya juga apa ya, kurang lebih udah hampir 5 tahun di dunia seni, di dunia videografi mungkin. Jadi apa ya, saya cukup menikmati sih Mas, menikmati banyak hal di Jogja. Dari Subang, dari kampung ke Jogja, akhirnya ketemu banyak teman, ketemu banyak relasi yang saya dapat banyak pelajaran, terutama pelajaran hidup aja. Gitu. Oke. Dari Mas Rio mungkin. Saya Rio asalnya dari Blitar, Jawa Timur. Di sini dari tahun 2015 sudah di Jogja, SMP, SMA, terus lanjut ke kuliah di MMTC sama di Jogja juga. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Udah dijelasin juga tadi kalau misalkan, oh ini mungkin buat Mas Bajai sama Mas Rio, ini kita santai aja buat ngobrol-ngobrolnya. Topik-topiknya juga santai aja. Kalau mungkin mau merokok itu juga bebas. Jadi kita, oh kebetulan puasa ya? Puasa yang ini enggak. Oke. Puasa beduk. Puasa beduk. Tapi ini dua-duanya bisa ngomong tuh? Iso. Oke. Lancar. Iso. Oke, tadi saya Mas di safety saya kameranya Mas. Oh. Hujan ya teman-teman ya kalau hujan. Ini noise masuknya teman-teman. Noise eksperimental.
HP enak ya. Vibe enak. Podcast hujan-hujan Yes, tuh biasanya yes. asik mas. Emang ini ditemenin sama suasana-suasana adem ini mas. Yes, Iya. benar-benar. Suasana-suasana adem. Asiknya gugup sih mas kalau dilihatin orang banyak gini mas. Sukanya keluar gitu loh, sukanya keluar. Sukanya keluar ini. Sekalian keluar. Heeh. Oke. Ini mungkin kabel XLR ya mungkin mas. Kesenggol. Aman aman. Oke, mungkin langsung aja ya mas ya buat dari pegiat seni terus kesibukannya juga kurang lebih di bidang videografi dan sejenisnya, melihat tema yang juga musik video sejauh ini karya-karya terdekat yang udah dikeluarkan atau karya-karya dekat yang sudah di launch atau sudah diluncurkan ini apa aja sih mas? Mungkin biar teman-teman juga yang di sini tahu karya-karya belakang ini. Kalau yang baru ini tuh ada musik video dari band The Jeblok, judulnya Sambutlah. Gitu itu ya ini mungkin baru 2 minggu diupload pas H-1 Ramadan. Jadi teraweh itu langsung diupload pas teraweh. Teraweh hari pertama. Hari pertama ya, Itu hari rilis. pertama. Nah, mungkin biar asik juga, ini nanti akan mengulik lebih dalam juga ini perihal preparationnya, terus pas hari H untuk pengambilan videonya, terus afternya, postnya itu dari MV Sambutlah ini mungkin bisa dijelasin lebih jauh sih Mas. Mungkin kayak sebenarnya yang menjadi proses kreatifnya, proses pengambilan idenya, brainstormingnya dari MV Sambutlah itu kayak gimana sih Mas? Kalau boleh cerita Oh, sharing-sharing ke oke, teman-teman. oke. Jadi awalnya tuh aku sempat nyodorin ada 3 konsep. Kalau nggak salah itu konsep konsep pertama itu selayaknya kayak MV itu ada pemainnya, ada bandnya nyanyi terus diiringin sama visual-visual. Jadi konsep pertama itu lebih ke kayak live season musik gitu, terus nanti ada diiringi visual-visual. Tapi mungkin karena pas itu jadwalnya lagi padat gitu, kayak kalau nggak salah itu bulan Desember itu 2 hari sekali manggung, di jebloknya itu manggung. Jadi ada 15 jadwal dan itu mungkin cukup nggak cukup ya waktunya kalau untuk tag dan in frame band-bandnya. Jadi langsung menyodorkan 2 konsep sisanya itu, yaitu yang pertama yang jadi ini yang tokohnya bernama Cherkov, terus dia memperjuangkan haknya untuk menyelamatkan ibunya, terus dia latihan bertarung mengasah skillnya, dan tak lupa didukung oleh generasi tua yang bernama Sifu, dalam katanya bernama Tifu. Dan tidak lupa karena manusia kan makhluk sosial, membutuhkan manusia lain untuk ada. Jadi mungkin istilahnya kalau yang di adegannya pas orang-orang rame itu alumni ini pencak pencak itu membantu gitu. Jadi yang konsep pertama itu yang fix itu, terus yang konsep kedua itu lebih ke sepak bola. Jadi konsepnya sepak bola karena mungkin membutuhkan crowd lebih banyak lagi daripada yang film action. Jadi alangkah baiknya kayak dengan timeline waktu 2 bulan itu jadinya yang konsep yang ini yang jadi Iya, itu. yang menarik sebenarnya Terus. karena dari pre-production juga kita kan sebelumnya The Jeblok sempat manggung di MMTC. Terus aku dan Rio minta untuk ketemu after mereka manggung. Terus dari awalnya sebenarnya mereka nggak ada excitednya sih Mas, karena mungkin band yang cukup idealis kali ya, mungkin bisa Iya, dibilang iya. Mungkin MV harus dijelaskan lebih dalam lagi. betul. Nah. Terutama kalau kalian lihat kayaknya introvert semua personilnya. Jadi yang kita lihat ketika kita pitching pertama kali ide kasarnya, respon dari masing-masing personil, terutama Mas Amir itu waktu mempertanyakan soal representatif dari kita sendiri, Iya. perspektif kita soal lagunya. Sementara mungkin Rio punya pandangan yang beda ya, yo. Ya. Jadi untungnya dijeblok, pada akhirnya mereka nggak mengharuskan untuk iki konsepnya iki gambarnya apa konsep lagunya iki sambutlah matahari apa, kalau kalian nonton mungkin gambarnya malah mendung. Nah, Iya. itu kan banyak Hujan. mungkin banyak hal yang
karena kita mungkin syutingnya adalah di bulan Januari ya. Ya, Januari bulan awal Januari. masih musim hujan awal-awal juga. Terus kita juga mungkin udah disclaimer dari awal ke ke teman-teman produksi juga kalau sekiranya hujan gimana ini mitigasinya gimana. Jadi untungnya dari Dijeblok juga nggak ada keharusan untuk looks-nya Ya, untuk terang apa gimana ya. gimana. Jadi spontanitas. Oh, ya. Ya, SMM. Oh, ya, ini mungkin buat Mas Rio ya kalau misalkan mau 100. ngambil suaranya dari audiens 107,8 FM. Oh, siap. Sorry, evaluasi ini. Mau coba Evaluasi, sorry. mau coba 107,8 FM. FM. Nah, oke lagi ya, Mas. Boleh. 107,8. Nah, Asik. oke, tepuk tangan. Asik ya Mas. Tepuk Asik. tangan. Tepuk tangan. Mereka Gila, asik Mas. asik. Gila. Tak kira grogi bakalan asik dulu. Oke. Oke. Gili. Oh iya gitu. Nah, kan dia Boyo. Dari ya Ya inti dari mendung. prep itu tadi prepnya kurang lebih 2 bulan dari bulan Desember kita pertama kali ketemu Dijeblok. Kemudian kita pitching soal ide dan konsepnya, Dijeblok juga responnya awalnya yang cukup apa ya? mungkin cukup alot dalam Karena kan musik mungkin banyak orang yang menganggap musik video itu kan band atau si artisnya itu kan, nah ini menarik nih Mas karena identitas artis ya. Karena musik video itu terlalu dipaksain untuk si performernya, si musisinya itu harus in frame dengan video klipnya, dengan musik videonya. Nah itu Mas Amir saat itu vokalis The Jeblok harusnya jadi si sosok Jadi yang tokoh utamanya ya. main karakternya. Nah awalnya kita mau Mas Amir jadi si sosok utamanya itu, si tokoh utamanya, tapi satu dan lain hal selain jadwal juga nggak memungkinkan. Akhirnya kita juga mau minta sekali kayak The Jeblok bisa nggak perform untuk karena ya gimana ya musik video kalau nggak ada artisnya itu kan kayak kita ngerasa ada yang ganjel. Cuman mungkin teman-teman juga beberapa nonton video klip di zaman sekarang atau di era-era sekarang mungkin banyak secara penceritaan, secara konseptual gambar juga kayaknya nggak ada performernya, nggak ada musisinya juga fine-fine aja. Akhirnya kita Rio sebagai sutradara juga memutuskan untuk oke lah rapopo raono musisinya raono apa dijebloke penting secara penceritaan full full storytelling gitu. Terus responnya Mas Dani gimana waktu? Responnya wow. Kayak Kayak ya gitu sih Mas. Jadi dari prep intinya kita banyak ngobrol sama Jebloknya mungkin secara chat secara online juga kadang-kadang Jeblok manggung di mana Rio bisa nyamperin ke sana. Jadi kadang-kadang nah ini yang mungkin aku bisa bilang karena kadang-kadang kita syuting itu terlalu buru-buru syutingnya tapi prepnya nggak matang gitu Mas. Oh iya. Ceritanya nggak matang, ceritanya nggak belum apa ya, belum lock secara visual, secara konsep dan kawan-kawannya lah. Intinya prep itu kita sebisa mungkin untuk bisa mateng, tanda kutip mateng itu bisa semuanya itu apa ya? terorganisir Secara gambar, secara penceritaan juga secara budget ya pasti. secara budget Secara budget. karena nanti akan menyesuaikan budget soalnya Ya. dari konsep itu biasanya soalnya aslinya tuh banyak mungkin prop yang harus nanti pecah atau gimana nah tapi mungkin bisa dilimitasi nanti menyesuaikan yang ada berapa gitu. Oke, nah ini menarik nih. Tadi Mas Bajai udah sempat menyinggung perihal prep atau sebelum produksi, pematangan konsep dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau misalkan dalam mungkin bisa dikatakan dunia perfilman yang pengayaan sebuah lagu itu sebenarnya tantangan yang emang harus dipersiapkan itu apa aja sih Mas? Terkhusus dalam mungkin di video sambutlah di Jeblok sini. Mungkin Iya, kalau karena di sini posisiku adalah DP atau director fotografi, selayaknya penata kamera pada umumnya aku melayani atau apa ya mendapat delegasi dari sutradara untuk
membuat visual gitu. Artinya dari naskah, dari penceritaan yang Rio udah buat, gimana caranya seorang penata kamera membuat visual yang mewakilkan naskahnya gitu. Jadi kadang-kadang eh mungkin zaman sekarang banyak orang yang bisa bikin gambar sinematik atau gambar yang bagus, tapi kan sedikit orang yang bisa membuat gambar yang bercerita. Asik. Ya, esensi. Asik, asik. Oke. Nah, itu Oh, recap. itu mungkin iso nggak ya, potongan itu Ya, jadi dipotong. menurut saya tahapan atau apa atau gimana caranya untuk sampai akhirnya kita membuat visual yang jadi, ya walaupun banyak kekurangan, walaupun banyak mungkin secara estetika ataupun secara penceritaan melalui visual juga masih ada yang kurang. Cuman menurut saya karena saya dan Rio adalah basicnya juga editor, kita selalu mendiskusikan soal bagaimana gambar itu yang akhirnya kita ambil diedit akan kayak gimana gitu. Itu Jadi sejak dari prep ya, editorial thinkingnya. editorial Lebih- thinkingnya. Jadi mungkin teman-teman di sini ketika bikin suatu hal apapun itu ya, entah bentuknya foto, entah itu karya video, foto ataupun apapun itulah audio visual, mungkin teman-teman bakal udah mikirin dari akhirnya ketika kita mendesain karya tersebut sampai akhirnya didistribusikan ataupun dipublikasikan. Nah, itu untungnya kita berdua kita memiliki visi yang mungkin sama kurang lebih secara referensi. Kita juga kalau bisa dibilang itu referensinya apa? Stephen Chow, Stephen Kung Fu Chow, Hustle, teman-teman. Mungkin Kung Fu terus Hustle. sama mungkin beberapa adegan dari Key and Peele YouTube itu dalam naskahnya seperti itu sih, sama sinetron tahun 2000-an. Oke. Nah, kita nggak pernah malu untuk Ya, menjadikan sinetron sebagai referensi Iya. ataupun video pendek yang mungkin di TikTok kadang-kadang stigmanya orang kan, oh masa referensi video TikTok atau masa referensi itu apa namanya sinetron. Ah, soalnya referensi luas ya Mas. Referensi itu luas. Dari kalau yang scene kencing itu kan ada yang awalnya tuh dikubur terus dikencingi gitu. betul. Itu kalau pernah lihat TikTok yang jangan kencing di sini, terus kencingnya dibuat basuh muka, kalau Oh tahu. iya iya iya. Tahu nggak kalau itu ya, Tahu, itu tahu. referensinya dari TikTok itu sekedar kayak cuman sepele tapi kayak wah ini kalau dimasukin dalam bentuk film gitu kayak oke sih gitu. Jadi Oh. Ya, itu aku menambahkan sedikit soal kayak pre-production. Jadi kita kan syuting atau bikin karya kan pasti ada namanya, ada 3 tahapan yang kita tahu ya. Maksudnya dari pre-production kemudian ke produksi, kemudian akhirnya post pro kayak editing. Jadi kadang-kadang banyak orang yang menyepelekan di pre-production ya Mas. Oke. Kita terlalu terburu-buru syuting dengan alat apa, dengan kamera apa, lighting apa dan kawan-kawan, sedangkan kita nggak tahu mau apa, mau syuting apa, mau bikin apa gitu. Itu yang mungkin aku rasakan di kampusku, di kampus Jombor Biru. Itu Kampus Biru. menurut saya mungkin banyak hal tantangan ketika kita bikin karya, ketika apa ya, mungkin karya yang mungkin mahasiswa ya Mas, kita masih juga sama-sama belajar. Jadi pre-production itu selalu disepelekan. Akhirnya nek kita bikin karya, pre-productionnya juga mateng, sambil produsernya nyari pitchingan dana, sambil jeblok juga bisa memberikan memberikan dana juga. iya. Nah, itu secara proses kreatif dan proses funding budget kita semua jalan. Nah, itu pentingnya pre-production sih Mas. Itu. Oke. Berarti emang kalau misalkan bisa ditarik kesimpulan ya Mas ya, emang sebenarnya teknis itu penting, tapi ada yang lebih penting dari Betul. sebelum pengeksekusian dari teknisnya itu. Betul Mas, Ya. betul Dari sekali. pencarian idenya, pematangan konsepnya, terus Betul. gimana cara ngasih instruksi biar teknis untuk mendapatkan hasilnya itu sesuai dengan apa yang Betul. diekspektasikan. Iya. Itu tadi mungkin dari Mas Baja udah sedikit banyak cerita tentang teknisnya, tapi mungkin dari Mas Rianya sendiri sebagai sutradara Sambutlah mungkin tadi juga udah sedikit jelasin kalau misalkan referensinya itu ada dari Kang Swasel,
Ya, dari ya, sinetron-sinetron 2000-an. ya. Mungkin apa ya? Bisa sedikit diceritain atau Oh, oke, sharing-sharing oke, ke oke, oke. teman-teman. Kok kenapa milih itu? Jadi karena mungkin menurut saya Stephen Chow itu legend ya, legend. Dia kan produser, saudara, terus aktor juga gitu. Mungkin karena dari kecil dan bertumbuh kembang dengan kungfu Hong Kong, film-film Hong Kong gitu. Jadi menurut saya oh Stephen Chow nih layak ini di mungkin kalau saya tuh Stephen Chow tuh tak tonton sampai 10 kali nggak bosen gitu loh. Apalagi yang Kung Fu Hustle. 10 kali tuh nggak bosen apalagi yang scene geng kapak yang deng 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 deng. Nah itu favorit yang scene itu. Terus ya kalau dari praproduksi mungkin kalau dari naskah agak beda dari mungkin secara naskah film. Kalau naskah film lebih ke scene terus langsung adegan-adegan, scene adegan dialog, terus transisi. Kalau kemarin tuh saya membuatnya ada dua versi. Jadi ada yang naskah itu buat di floorkin ke talent. Terus sama kalau AV script itu kadang saya ngefloornya ke kru-kru gitu. Biar tahu nah, oh, nah nanti time code-nya kayak misal shoot shoot ini berapa detik. Nah, Terus yang pas dia pose sikap itu berapa detik dan harus ngepasin pas lagu generasi baru telah tiba itu baru track in. Betul. Jadi di AV Script itu lebih ke masukin secara movementnya kamera terus time code-nya terus mungkin dialognya yang diambil apa Ya. dan kalau naskah biasa ya selayaknya mungkin naskah pada Ya. umumnya ya jadi adegan terus harus berperan sebagai apa dan saat praproduksi itu kadang biasa saya rekam dialognya segini-gini tak coba ngedit langsung misal reading pertama itu biasanya lebih ke pengenalan dulu belum langsung baca semua naskahnya pengenalan dulu nanti oh Om Seteng nanti jadi gini terus mungkin Mas Rian jadi gini Mas Angga karena talentnya ada Angga Rian terus ada Om Seteng nanti berperan sebagai gini itu nanti lebih dijabarkan pas reading pertama biasanya kalau saya gitu terus pas reading kedua itu baru mulai dialog terus nyoba rekam tipis-tipis nyamain durasinya jadi biasanya pas habis saya rekam saya edit saya masukin lagunya dulu oh pas nggak nih di reading kedua nanti kalau belum pas juga reading selanjutnya baru ntar ada rehearsal tuh kalau kemarin tuh koreo yang fight itu butuh rehearsal jadi art director kan dari art director udah ngelukis tuh jarak pilar ke pilar tuh berapa misal kemarin gudang tuh ada 10 meteran mungkin itu 5 meter pilar terus 5 meteran lagi ada pilar lagi itu harus dihitung biasanya pas rehearsal soalnya rehearsal kan langsung nyoba full adegannya biar nanti pas produksi udah nyamain aja pas di rehearsal gitu aja Itu sebenarnya kaitannya dengan kamera, artinya ketika kita ngambil gambar kita udah tahu ya berapa detik yang kita butuhkan karena kan kita bukan syuting film. Kita syuting MV yang itu kadang-kadang kejaran sama durasi. Kalau kita prinsipnya adalah kita ambil gambar berdasarkan kebutuhan scene, itu bakal panjang karena kalau scene itu kan artinya keberlanjutan kontinuitas ya. ya Nah, ketika ada time code-nya tadi yang udah bilang Rio adalah AV script-nya. Jadi kita udah tahu aku pun ketika ngambil gambar, oh kira-kira ini 5 detik tok. Oh ya wis ra perlu dodo. Itu akhirnya efisiensi syuting juga bakal lebih enak ya, lebih ya lebih lebih tahu enak porsinya, intinya. porsi editingnya. Artinya itu kaitannya dengan editorial thinking. Gitu sih. Ya dan mungkin secara directing agak beda sama film kalau film kan mungkin cukup membebaskan berapa til gitu misal dialog aku sayang kamu. Kalau mungkin kalau di film kan aku sayang kamu ada aku tek tek sayang kamu ada Ya, ya. gitunya mungkin itu kan lebih ke emosinya gitu. Mungkin scene yang awal yang jeblok treatmentnya direkturnya pakai film jadi nggak terlalu ngurusin talent. Biasa oh membebaskan kayak oh nanti sesuai emosinya baru berjalan baru pas scene dua seterusnya pas masuk lagu itu mungkin itu mulai langsung ngomong kayak oh nanti habis kencing geser gitu soalnya kan lebih ke matokin ke waktu tuh mas Ya, ya. waktu mungkin pas ada yang scene akhir tuh ada sifunya Mbak Heru yang ngeliatin jendela ngeliatin jendela terus balik itu kan harus dihitungin kayak oke balik badan
lihat ke kanan gitu. Langsung Mungkin yang ada paling ini kayak time-nya. yang bukan sambut lamar hari kan dead. Nah, Ah, itu kan time code juga tuh, Mas. Ah, itu time code. Ketika dia muncul dari dari kuburan. bawah tanah. Nah, itu juga awalnya kita mau pakai track, tapi ternyata kita syuting badai. Iya, Syuting hari itu juga kayaknya wah udah nggak memungkinkan untuk kita pakai dolly track dan kawan-kawan. Akhirnya kita cuman still doang ya. Cuman itu butuh pertimbangan kayak kira-kira tek 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 tek, tek. Nah, itu juga kayak oh iya berarti time code atau apa namanya durasi secara di editing itu perlu banget ketika kita ambil gambar. iya. Dan mungkin kan itu kan habis itu ada space untuk mereka naik mobil itu kayak oh kira-kira 5 detik nanti volley nutup mobil apa-apa itu nanti harus mungkin kalau Volley. bukan volley Volley, volley, volley volley. volley 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 nanti kayak diperkirakan nanti jejak langkahnya berapa nanti itu sambil nutup terus out gitu itu kayak yang lebih ke gitu-gitu kalau In teknis out-nya. kemarin in out masuknya Oke, oke, oke. Ini udah sedikit menyinggung pas produksinya nih ya. ya Tapi ini aku mau nanya sedikit. Itu yang dia muncul dari bawah tanah itu, oh, itu beneran dikubur atau? itu itu kalau dari praproduksi saya nyoba dulu ngubur saya sendiri. Oh iya. Saya pas di kampus itu sama ada art direkturnya Ali Umay namanya. Itu ayo siapa yang mau dikubur? Terus nggak ada kan. Terus ya udah aku sendiri. Akhirnya aku sendiri dikubur. Itu banyak jingklong Mas. Nyamuk. Banyak nyamuk tuh Mas. Ngubur terus kayaknya kalau dikubur sampai muka meskipun ditutupin itu sesek ternyata akhirnya diakalin pakai gundukan tanahnya buat nutupin kepalanya jadi yang dikubur cuma sampai segini terus belakangnya kepalanya itu nggak dikubur jadi masih bisa napas terus gini tangannya tuh oke tangan satu terus tangan dua gitu baru cut langsung reset dibersihin dulu mungkin talentnya minum-minum dulu ya soalnya sesek kan dihempit tanah. Baru langsung cut di low angle baru dimasukin tanah terus saya izin sama masnya kan mas ini lambemu tak kayak tanah rawo toh rawo cepet kayak gitu sih sama totalitas mungkin dari talent totalitas banget Totalitas banget ya, ya, ya. Jadi pas dia juga nyemburin tanahnya tuh emang kayak mak itu pertama coklatos sama kapal api tapi warnanya tuh kurang gitu loh mas Oh berarti itu tanah asli tanah asli. tanah asli di apa bisa masukin mulut gitu Aktornya atau pemain itu kan anak isi. Jadi dia kadang-kadang menantang dirinya sendiri. ya Nah, kalau kita kasih apa ya prop atau hal yang mungkin iki palsu nih wae, ora apa-apa wis asline wae. Nah, gitu. Kadang-kadang ya mungkin tantangan aktor atau pemain juga kan pasti ada hal yang mau buat dia menantang sendiri itu mungkin untungnya si Thomas Rian namanya. ya Dia cukup all out lah. all out Cukup all out. Kalau dia kayak biasanya kalau aktor Hollywood kayak apa ya? Biasanya kasarannya kayak wah aku nggak usah pakai stuntman. Nah, kita kayak gitu-gitu loh. Jadi Ya. Oke, menarik detail-detail kayak gitu buat biar maksimal hasilnya. ya totalitas. Totalitas. Oke, ya itu mungkin tadi juga Mas Bajai juga sedikit nyeritain eh ada tantangan karena itu habis badai juga, habis hujan juga, terus Ya. tantangan-tantangan lainnya mungkin secara ya di lapangannya, terus hambatan-hambatannya mungkin itu kira-kira ada lagi nggak Mas? Kalau sejauh ini ketika aku syuting pasti ada tantangannya sih Mas. Hambatan juga pasti ada. Tantangan, hambatan, sambatan pasti ada. Nah, ketika jeblok kemarin karena mungkin yang paling krusial dalam artian kita khawatirkan itu kan sebenarnya cuaca. Cuaca itu ketika kayaknya dari pagi itu matahari cerah ya. Dari subuh. Subuh itu kayak udah wah sebenarnya gerimis-gerimis tapi cerah piye Ya, gerimis tapi tidak mengganggu. Gerimis tidak mengganggu. Akhirnya kita selalu diskusi pada ketika prep. Iki piye nih misalnya udan, misalnya gerimis tok kita sikat. Misalnya hujan gede gimana? Nah, itu udah selalu ada takarannya. Nah, ini yang menarik, Mas. Kita sewa pawang udan. Iya. Nah,
Ini percaya nggak percaya teman-teman, Ya. mungkin di agama kita nggak boleh ya. Nggak boleh. Cuman Kan ini kita- orang event ya, orang event pasti tahu ya mungkin pawang hujan kita gitu-gitu ya. sama-sama orang event lah, maksudnya cukup berpengaruh lah pawang hujan. Kita ada produser kita punya mbah ibaratnya. Mbah, Ini Mukni, sorry ya saya sebutkan namanya. Jadi mbahnya itu pawang hujan. Jadi ketika kita hari pertama, scene pertama, shot pertama, hujan gerimis masih. gerimis. Jadi kalau kita lihat opening itu kan becek-becek mas, Iya, iya, itu real becek, bukan properti artistik atau segala macam. Iki piye caranya direspon? Rio kayak gitu caranya. Jadi ada ayam lewat pun itu sebenarnya Ya, itu spontanitas. Maksudnya- Nah itu ayam yang Rio cuma ngeliat aja di ketika aku nge-framing, tiba-tiba ada ayam lewat. Pi, wih, cebuk gitu. Ya itu langsung diambil. Nah, tes. Jadi secara naskah tuh ayamnya tuh cuman ada yang dipegang Mas Rian, terus pas si Borswicknya itu kesampar pas mau nembak, sama pas datang pas buka pintu. Dan ayam yang scene pertama banget itu aslinya nggak ada. nggak ada. Gara-gara lewat, terus katanya yang punya rumah tuh stok ayamnya ada 12 lebih gitu ya. Nah, terus diambilin semua tiga itu kan retake tuh Mas. Jadi 3. Oke, gagal lagi, ngambil lagi 3. Terus katanya kan katanya kalau ayam tuh sore itu pulang sendiri. Jadi nggak usah dicariin, sore bisa pulang sendiri. Jadi aman lah, nggak usah ganti. Itu kaitannya sama hujan tadi mas, kita udah sewa, maksudnya kita udah minta tolong pawang hujan, kita juga pagi-pagi udah produserku udah ngomong iki piye mbah, kok ning kene gerimis, lah ning kene deres gitu. Jadi malah adu nasib mas, jadi kita nggak ada yang ya solusinya apa, jadi kita daripada nungguin hujan yang nggak jelas itu ya kuasa alam toh mas, jadi ya gimana caranya kita ngerespon. Itu mungkin hampir 40% ya secara penceritaan, banyak respon secara scene-nya yang opening harusnya juga nggak hujan, Ya, kita respon jadi becek hujan gitu, terus juga di editing nambahin becek-beceknya track Betul. gitu. Nah itu banyak sekali hal-hal yang mungkin di film nggak bisa dilakukan, tapi untungnya kita MV ya. Ya, Jadi aman aja gitu. ini Aman aja. nggak bisa semua hal yang tadi kita sampaikan bisa dilakukan di karya-karya yang mungkin teman-teman bisa butuh kontinuitas, butuh apa lagi ya, ya intinya film lah, filmis yang semua konseptual. Akhirnya MV itu digarap dengan banyak hal yang Tidak terduga. Begitu mas. Oke. Yang Devornik juga ya, Mas. Devornik Juga tidak terduga. Jadi itu pasin gudang tuh aslinya udah malam. Ada yang malam itu. Tapi dibikin siang. Ya itu mah teknis ya, maksudnya itu hal-hal yang mungkin bisa diakalin pakai teknis. Jadi yang lebih menarik adalah ya itu tadi, kita harus bisa mikir opsi penceritaan sih mas, karena yang kalau kita ngomongin bisa nggak ini malam hari terus dibikin siang, ya tergantung juga ruangannya, tergantung kalau kita syuting di alun-alun kidul. Gawe awan angel tuh mas, nyala konsep mesti tuh. Nutupi opo gitu ya. Nah, kalau kita syutingnya di kamar, kita syutingnya di rumah, itu pasti bisa pakai alat, bisa pakai teknis yang mungkin kita bikin pakai lampu yang lebih besar apa segala macem gitu. Oke. Emang ada cerita-cerita unik di balik banyak banget. MV-nya Sambutlah ini lumayan. Mungkin kalau misalkan boleh tahu, dan mungkin Mas Baca atau Mas Rio juga mau sharing respon dari hasilnya video ini, responnya mungkin dari Mas Amir atau dari Dijeblok saya sendiri terhadap MV ini gimana sih Mas? Responnya ya cukup akhirnya cukup oke ternyata gitu. Gayeng kalau respon Mas Amir gayeng. Terus eksekutif produsernya responnya juga cukup oke. Ada tuh Mas namanya Mas Sidik Aryadi. Terus respon dari beberapa personel, wah oke kayak film gitu katanya. Ya gitu sih. Ya mungkin karena mereka juga pegiat seni juga. Ya. Kayaknya di antara mereka banyak juga yang suka film ya. Ya suka film. Nah Mas Amir tuh dulu juga bikin MV, saudara MV juga dulu pas di kampusnya.
gitu-gitu. Jadi respon mereka ya selayaknya mungkin oh apik apik. Nah, tapi Rartin dalam hati ini jadi kita ngerasa ketika udah terdeliver mungkin karena ini juga adalah project kolaborasi Mas. Jadi kita sama-sama piye Mas konsep yang kita buat mau dibikin MV dijeblok piye ya responnya mereka ketika dari dari pertama kita pitching Iya. konsepnya juga dari sampai akhirnya produksi sampai akhirnya post pro sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana dari mereka. Mereka cukup mempercayakan secara visual dan kreatif ke kita lah intinya Jadi begitu. nggak terlalu nimbrung banyak, nggak terlalu ngatur banyak gitu. Cukup cukup membebaskan. Jadi oke udah percaya sama kalian gitu. Nah, terus hanya untuknya diterima dengan baik. Oke. Oke, 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 oke. Mungkin ini aku agak tarik sedikit lagi ke belakang buat apa namanya? Dari Mas Rio khususnya sebagai sutradara dalam pengonsepan video ini mau dibikin seperti apa, terus pengadaptasian dari lagu ini untuk menjadi sebuah musik video itu seperti apa. Sebenarnya yang ingin Mas Rio khususnya sampaikan dalam untuk pengayaan sebuah lagu dalam bentuk video itu apa sih Mas? Terus ya. Kalau awal konsep tuh biasalah saya tanya dulu, misal lagunya menurut ibaratnya itu interpretasi saya gini 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 gini. Nah, menurut pihak band misal kayak dijeblok kayak mungkin saya tanya 3 pertanyaan Mas. Simbol apa yang cukup mewakili lagu ini? Terus 2 kalimat yang menceritakan tentang lagu ini. Terus yang akhir tuh ceritanya tentang apa ya? Pokoknya ceritanya tentang apa gitu. Aku lupa ya soalnya. Kenapa ayam? Kenapa ayam? Kenapa ayam? Karena ayam menggambarkan aslinya itu pas kenapa ayam itu lebih ke inspirasi dari burung phoenix mitologi Yunani Mesir. Kalau burung phoenix melambangkan kebangkitan. Bangkit. Jadi saya rasa cocok sama lagunya kan sambutlah matahari generasi baru telah tiba kayak melambangkan kebangkitan gitu loh. Kebangkitan jadi wah bagus nih mungkin metafora atau semiotikanya itu pakai ayam karena ayam cukup lokal dan ayam menurut saya juga melambangkan kebangkitan pas kukuruyo kan kita harus bangun gitu kan. Presentasi dari pagi harinya sampai Iya, mataharinya sambutlah itu. matahari makanya bukan shot mataharinya tapi ayamnya, bukan shot Ah. mataharinya. Seperti itu. Terus mungkin pas saya tanya tuh dari pihak Jeblok menyampaikan menceritakan tentang tumbuhnya generasi baru yang disokong oleh generasi lama. Nah, makanya di situ ada hadirnya sosok Sifu. Sosok Sifu itu ibarat membantu generasi baru ini loh. Jadi kayak metaforanya dia bangkit dari kuburan itu kayak lebih ke kalau sekarang tuh bisa diartikan kayak traumanya atau kelemahannya bangkit dari keterpurukannya gitu. Kan dia juga matinya dihina, diinjak-injak gitu. Jadi lebih ke ayolah anak muda jangan berputus asa. Sifunya datang untuk ngajarin wang cincong gitu. Dan untuk membalas dendam dengan cara kebaikan. Karena balas dendam kan nggak selamanya buruk. Tuh. Mungkin balas dendam atas dasar kebaikan dan karena ormas-ormas itu kan ceritanya ormas itu Mas. Iya, Hati-hati. Nah, gitu. Ya, Sorry ya. Mas. Ya, nambahin sedikit sih Mas soal kayak tadi artinya banyak simbol ya. Jadi ketika kita bikin MV atau bikin karya itu kan nggak melulu soal apa ya ketika ya itu tadi sambutlah matahari liriknya mungkin harus kita nge-shot matahari itu kan mungkin zamannya udah beda sekarang Mas. Mungkin teman-teman nonton video klipnya Hindia Fish atau yang lain-lain mungkin banyak banget hal-hal baru yang kita bisa ambil gitu loh. Jadi itu sebenarnya banyak di Indonesia video klip yang out of the box sih. Jadi kita juga mau belajar, mau bikin suatu hal yang mungkin baru, mungkin nggak baru nggak baru. Mungkin kita juga ada ATM-nya ya, mati tiru modifikasi. Kita juga banyak referensi yang kita ambil, tapi lagi-lagi
kita mau coba liar tuh dalam artian ya itu tadi karena iki ra nyambung iki video klipnya karo musiknya ya ora apa-apa ben jadi omongan wae to Nah, ibaratnya. Ben jadi omongan bener. ngono. Sama openingnya kan memang sengaja dibikin lama tuh Mas, kayak 2 menitan, sekitar 2 menit. Awalnya sih nganggapnya kayak, oh kayaknya bosen, tapi saya tetap kekeh kayak, wah ini kayak tes tes. Kayaknya dibikin lama nih, menurutku suatu hal yang baru. Mungkin sebelumnya ada musik video yang lama juga kayak mungkin Wii punyanya Mas Aco ya. Itu juga bagus sih, emosinya dapat banget. Nangis saya nontonnya itu. Oke, oke, oke. Ya emang ya terkadang ada beberapa, enggak semuanya, enggak digeneralisir, tapi emang ada yang ini tuh indikator suksesnya kalau banyak yang ngomongin. Nah, banyak Masih yang Mas. bertanya kan. Tapi emang Istilah kata, istilah kata. istilah kata. Mau ngomong kata Oh, enggak. ya istilah kata kalau misalnya emang sukses tuh karena banyak yang ngomongin juga. Tapi ya emang menarik juga sih. Mungkin kalau misalkan orang yang udah dengerin lagunya Sambutlah sebelum nonton videonya, mungkin udah berekspektasinya oh paling videonya ya ada simbol mataharinya atau di suasana yang cerah dan lain sebagainya. Tapi dengan dikemas pakai hal-hal tersirat kayak ayam yang Ya, merepresentasikan terang, itu merupakan hal-hal kreatif juga yang ya, orang apa ya harus jadi kayak oh ngenotis oh ini tuh maksudnya oh ini tuh maksudnya ya. ya itu emang jarang orang bisa melakukan itu sih mas kalau misalkan orang-orang awam ya khususnya kayak saya merepresentasikan itu Kita terus juga awam Mas kita. Sama-sama belajar. Sama-sama Sama-sama belajar belajar. ya? Oke biar aman biar. Aman. biar aman biar aman Kita sharing bukan menggurui, anjay. oke mungkin sedikit bahas buat post productionnya tuh proses Oh, editingnya kira-kira menghabiskan waktu berapa lama juga terus yang ngelihat dari kayak coba. kan cuacanya itu juga tidak menentu nih apakah itu berpengaruh banyak untuk editingnya terus suasananya dan lain sebagainya mungkin Mungkin kalau sedikit sharing. secara editing lumayan cepat karena di Pra juga udah nyoba tapi versi footage lain. Jadi itu 2 hari langsung udah jadi. Rough cut tuh udah jadi 2 hari. Tapi belum sama scoring yang misal hard kayak volley-nya dibikin realistis. Kalau kemarin masih pakai sampel dari YouTube, masih nge-cue spotting notes-nya gitu. Dan terus ada teman saya namanya Rabi Harjo itu bantu dalam hal untuk per volley-volleyan gitu yang efek mungkin suara gemanya seperti apa, dialognya, terus pas teriak, pas wah anjing gitu dibikin gimana gitu-gitu sih Mas. Jadi mungkin kalau untuk rough cut langsung jadi 2 hari dan untuk warna mungkin saya dibantu diajarin juga oleh Mas Dimas. Jadi secara warna mengambil film look itu terus mungkin pengkoreksi SPV-nya lah mungkin SPV-nya saya juga masih belajar kalau warna tentang warna saya masih Pokoknya kalau apa ya Mas? Bikin warna sekarang udah bisa lah semua orang. Kita pakai CapCut, Ya. CapCut aja udah bagus ya. Jadi kalau kalau ngomongin color grading, mau ngomongin apa ya, looks ya misal Looks. ketika kita syuting hari itu gelap misalnya terus cerah, menurut saya sekarang kita udah gampang lah, udah banyak Ah, tutorial di YouTube. Jadi artinya yang kita harus siasati sebenarnya ya itu teknis sebenarnya berkaitan sama gimana caranya kita ngelola di post pro. Kalau pertanyaannya gimana ketika ketika akhirnya di post pro diolah kayak gimana sebenarnya ya kita pasrai wae ya looksnya kayak gimana ya. ketika emang mendung ya Ya wis wis lah mendung wae mendung. gitu. Mendung wae ketika cerah ya cerah artinya kita nggak ada memaksakan oh ini langitnya coba diganti langit Doraemon apa Nah, ora gitu. ono jadi kita Langitnya oh langitnya peteng langitnya beteng. langitnya peteng ya segala macam kita nggak perlu yang membuat lagi buat Ah, mungkin banyak visual effect ada beberapa ya cuman visual ganti effect. layar green screen kayak gitu Oh kayak ya, gitu. itu mungkin yang lama itu sih Mas. Yang lama karena mungkin nggak miskom juga sih. Dan mungkin teman-teman artis kan eh keburu-buru kan yang di scene layar yang adegan bosnya ngeliat monitor tuh harusnya bisa nggak selama itu ngeditnya karena tanda markingnya tuh X-nya tuh ngelebihin dari layar harus nge-clean up itu sama yang pas Mas Rian Cherkovnya tokoh utamanya itu membuka gerbang
tangannya tuh ada bocor ngelempar ayam. Makanya diakalin pakai cahaya matahari. Glow glow gitu. Ya Pak, directingnya pakai sound effect ya, gitu. Ya, jadi intinya post pro atau editing itu bisa kita pelajari lah intinya di sekarang zamannya kayak tua banget. Kayak Biyen zamanku urung. maksudnya menurut saya di YouTube, di sosmed, di TikTok dan kawan-kawan itu banyak tutorial-tutorial ketika bikin warna yang sedemikian rupa, bikin gambar yang kayak ini itu banyak. Tapi menurut saya yang lebih susah itu ketika kita bikin ceritanya, kita bikin konsep gambarnya itu yang lagi-lagi pre-productionnya kita bukan berarti produksi dan post produksi itu nggak penting, tapi artinya cerita yang baik atau Ya, visual yang baik artinya visual yang disiapkan ya semuanya disiapkan mandatorinya begitu, mandatorinya. keren. Anjas. Oke, 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 oke. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau nanya, kita buka sesi Q&A ya Mas ya. Ya. Sebelumnya 107,8 Keras FM. Kembali. Oh, 107,8 FM. Pas. Tepuk tangan buat UPN Yogyakarta. Terutama Keras FM. Oke. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, kita akan masuk ke sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya kepada Mas Bajai dan juga Tolong bertanya teman-teman. Ini ada mungkin nggak usah pakai mic. Oke. Pakai mic aja nih. Kak, perkenalkan IG-ne opo? Ora ya? Nim, ora aja. Ndak penak ono Mase. Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama aku Caca dari Crash juga, Crash 23. Di sini aku mau tanya satu hal. Kan kalau membuat sebuah konsep MV gitu kan nggak mudah. Tadi juga udah dikasih tahu ceritanya, perjalanan pembuatan konsepnya juga kayak gimana. Terus ada nggak sih hal-hal yang nggak terduga terjadi? Kayak misal ada suatu hal yang kayak di luar konsep kejadian. Terus sebenarnya kan itu nggak ada esensinya kan, nggak ada esensi sama lagunya. Tapi karena ada hal itu terjadi, terus jadi kayak cocologi dicariin esensinya nih yang sekiranya kayak pas sama lagunya itu apa gitu. Karena kalau MV kan pasti banyak banget kan teori-teorinya kayak gitu. Oh ya. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Mungkin Kak Bajai apa? Oke. Ya emang kadang mungkin kalau nyari esensi misal ya kalau dari konsep ini sih mungkin yang untuk gitu-gituannya hampir semua kayak nyari cocok loginya ya. Jadi kayak ayam cocok loginya sama burung phoenix gitu-gitu. Terus mendung itu kan kontranya sama sambutlah. Tapi ada objek kayak ayam masuk. Nah, jadi kayak mungkin mau lebih ke tujuannya confusing aja ya, confusing sama wah apa sih ngehek banget nih gitu kayak. Kayak diomongin aja biar format aja sih. Iya, tadi mbaknya juga ngomong kan kayak teori sebenarnya. Kita sebenarnya kalau bikin karya kalau berdasarkan teori kan mumet ya mbak ya. Akhirnya kita bikin karya itu sebenarnya yang penting gue senang sih dulu. Yang penting terus yang penting kita senang dulu, yang penting kita apa ya, kita suka dengan karya kita, pendapat audiens mendapat bodo amat sing penting diomongin sih. Ya. Artinya orang viral, orang munggah ya. Jadi teori itu sebenarnya penting tapi bukan berarti selalu kita apa ya, kita utamakan gitu loh Mas. Mas lagi. Mbak. Artinya banyak banget contohnya kalau secara teknis tadi kan secara penceritaan kayak gambarku tuh kok oke sih geter-geter, ada yang misfokus, ada yang misalnya kok ini kok ora konting ini ya bodo amat ora apa-apa. Maksudnya formula itu kan akhirnya bukan berarti ya mungkin aku diseneni dosenku ya berarti. Cuman artinya kita bikin karya itu kan sesuatu hal yang kita pikirkan gitu loh. Akhirnya seniman sekarang mungkin pelukis, kalian mungkin tahu ya apa ada pajangan karya yang apa pisang tempelin di apa jenenge laser.
Itu kan nek ada yang dulu apa sih? Iya. Tapi sampai ke luar negeri atau segala macam. Nah, itu mungkin bisa kita bilang juga dengan karya yang kita buat. Jadi banyak banyak hal yang mungkin opo toh iki kok shotnya kayak ngene, ceritanya kayak ngene. Ya bodo Nah, amat gitu loh. Artinya teorinya ya teori apa? Ya teori kita sendiri gitu. yang penting asalkan nggak melenceng banget dari teori yang kita pelajari. Gitu kan mungkin yang kalau melenceng dikit kan harus tanggung jawabnya harus mateng. Jadi kayak Iya. mungkin misal scene ini harusnya ini tapi ganti ini. Tapi kalau masih masuk aja sih nggak apa-apa. Kecuali kalau misal wah scene ini harusnya ibunya tuh tua malah nanti ibu-ibunya jadi kayak muda gitu kan nggak masuk. Asalkan misal kita konsepnya udah kayak mbaknya tadi kan tanya udah gini-gini tapi kalau pas produksi agak melenceng tetap digas asalkan kalau digasnya itu tetap masih masuk cerita dan tidak mengganggu distraksi cerita is okay menurutku Iya. selagi nggak mengganggu cerita nggak apa-apa. Tapi itu harus perlu digarisbawahi ya karena kita nggak ada klien yang terlalu gimana-gimana, Mbak. Iya. Ini kalau nasibnya kita bikin iklan mungkin Hmm, kosmetik atau segala kosmetik. macem ya kui harus ya mandatori ini semua Iya. kui. Artinya untungnya kemarin kita produser kita juga ya wis monggo disikati wae. Yang penting kita nggak ada utang sin, kita nggak ada yang apa ya ibarat kata kita tidak mengurangi esensi cerita. Artinya gimana ya kondisi ya situasinya Iya. kayak gitu artinya kita harus bisa punya pikiran yang di luar nalarnya. Jadi eh banyak banyak hal-hal yang kita tidak duga artinya ya itu tadi kejadian-kejadian yang kita tidak duga bukan berarti kita alah ya wis lah ya piye ya artinya kita bikin solusinya gimana ya dengan Iya. sing apa ono ngono hari gitu sih Mbak. Ya benar jadi nggak semua bisa dibikin gitu tapi kalau bisa dibikin gitu ya Ora nggak apa-apa apa-apa. nggak apa-apa gitu. Mungkin tergantung siapa Klien kita untuk sendiri. bekerja sama Betul. gitu. Komunikasi Komunikasi. sama produsernya. Yes. Oke. Gitu. Terima kasih untuk Mbak bertanya. Caca. Suatu kehormatan. Tata. Oh, oke. Ah? Oh ini buat anu juga Mas pertanyaannya dihubungin sama mata kuliahnya anak Ilkom ada namanya penulisan kreatif. Us. Makanya ditanyain kayak. Kelihatan Oke. kreatif Mbak. Oke, mungkin aku kasih kesempatan Ada. lagi buat satu Terima penanya kasih. lagi mungkin ada. Oke, Siap Oke, Mas. Halo Mas, Halo Mas. perkenalkan aku Bintang dari Crash 24. Aku mau tanya nih ke movie klip yang dibikin sama mas-masnya itu apakah ada unsur keunikan misalnya dikasih Easter egg atau bagaimana terkait misalnya kan kita nggak tahu nih orang awam tidak melihat dan ternyata di sisi kanan atau mungkin di scene 1 atau scene berapa gitu itu menjadi Easter egg tersendiri yang belum terungkap sampai sekarang. Nah, itu yang mau aku tanyakan sih. Oh, Coba deh. Easter egg-nya ya mungkin Iya, ada tangan beberapa. sinetfil lagi. Iya, Mas iya, yang sinetfil. awam ora padahal filmmaker deh. Gokil. Ada rada. Ya kalau Easter egg ada ya mungkin itu kalau jatuhnya kalau saya jadi nggak Easter egg ya tapi Malah spill ya, tapi Oh, situ. yang nanti orang yang nonton sih harusnya ya yang menafsirkan tapi ya mungkin ada cukup Ada ya ya? ada beberapa mungkin nanti kayak wah ininya ini mesti ini udah ini Tapi sih Mas, kan lagi Kayak musim gitu. toh Mas. Ya. Film MV sing maca Easter egg atau plot twist-nya kan mesti kan buat berkelanjutan. Oh ternyata Kayak- no fotonya Jiwe ning kono. Oh, Kayak ngono kan. misalnya. Misalnya PTA jebule jelmaan bapake. ngono. Wis wae Mas. Sifune ternyata bapaknya dhewe nah. Nah, Ngerti. Jadi Soalnya akeh sing ngira ngono, akeh sing ngira. cocok kalau Gitu. gini. Heeh. Oke ya berarti. Jadi kalau kita ditanyakan Easter egg-nya ada, cuman nek misalnya jeblok gawe misalnya bersandar lah ya. Ya. Kita bakal taruh ayam lagi Iya. di situ. Ayam lagi. Kayak ayam neh ngono. Tapi ayamnya di kerangkeng. Soalnya bahaya iku menyerang pistol kan cerita nih. Begitu Mas. Terima kasih tapi pertanyaannya Terima cukup kasih. open on the box. Tapi mohon maaf bisa jawabnya segitu tapi terima kasih ya Mas ya. Oke, mungkin itu dua penanya buat Mas Bajai dan Mas Rio. Dan Oke. mungkin sebelum mengakhiri podcast pada hari ini, mungkin bisa Mas Bajai atau Mas
Rio ngasih tahu ke teman-teman atau nanti ngasih tahu ke penonton apa yang udah karya-karya yang udah dikeluarkan. Terus yang kedua mungkin project apa yang akan dikerjakan. Kalau misalnya karya-karya yang dikeluarkan mungkin udah ngerjain apa aja nih selain Sambutlah yang bisa ditonton sama teman-teman semua. Monggo. Monggo Mas Dimas Aditya. Ya kalau proyek terakhir itu ya jeblok ya Sambutlah. Terus kalau saya sekarang ya paling garap-garap MV juga. Mungkin teman-teman bisa cek Instagram saya. Kalau mau mutualan langsung Bajai-bajai underscore. ya baju underscore kita mutualan misalnya. Jadi aku apa ya bikin project beberapa sih kayak kayak musik video dan kawan-kawan. Intinya tetap berkarya teman-teman, jangan minder sama siapapun. Kita harus punya esensi sendiri sih, maksudnya nggak perlu menjadi yang paling bagus, paling beda nggak apa-apa ya, Mas. Iya. Angel tapi paling beda ya kan. Benar, benar. Intinya berkarya aja. Intinya ya wis penting nggak usah mikir dua kali nanti gini-gini, wis paling penting melaku langsung. Iya, Langsung karena gas. kita juga pasti ngerasa minder, kita ngerasa mau bikin ini takut jelek, mau bikin itu takut diomongin, mau bikin ini itu takut terlalu budgete. Nah itu Mas, itu tadi yang mungkin belum kita bahas. Kadang-kadang kita butuh kolektif pertemanan karena mungkin teman-teman di sini angkatan berapa tuh Mas? Ini ada Banyak. Campur ya, dua Campur. tiga Ya, empat, mungkin semester 5 ya Mas. ya. Semester 4-5 atau ya, kayaknya masa-masa kuliah itu masa-masa untuk bikin sesuatu hal sama teman-teman ya Mas. Jadi Yes. menurutku banyak hal yang harus kita buat, apalagi kita kan mungkin Ilkom ya, rata-rata Ilkom. Jadi mungkin di UPN atau di Ilkom belum dapat teknisnya, tapi menurut saya teknis bisa dipelajarin di luar kampus, otodidak, YouTube banyak, atau mungkin kita bisa kolaborasi, Ya. kita bisa bikin karya bareng dari teman-teman UPN dengan MMTC. Kita bisa bikin karya yang mungkin kolektif. Jadi menurut saya karya itu bisa dibikin kapanpun dan dimanapun itu. Mas Ria gimana? Ya intinya terima kasih untuk Crash FM dan teman-teman UPN. Gokil. Keren, apa? Mau 107,8 FM. 107,8 FM. Oke, ya tepuk tangan. Keren, terima kasih. Intinya kalau nanti misal selesai forum dan diskusi ini, kalau ada pertanyaan yang agak santai dan agak sensitif mungkin bisa ditanyakan di off cam-nya ini. Langsung nanti bisa kalau kita mau ngobrol-ngobrol, sangat terbuka. Jadi nggak usah sungkan-sungkan kalau misal mau Kita sama-sama belajar. yes, mau Kita ngajak pertanyaan berkarya bareng, boleh itu. boleh banget, Open banget. Kita bikin karya sih santai-santai wae, santai-santai. Semenit, Bikin- 5 menit, 10 menit Nah, mungkin kita- bisa. Intinya pokoknya yang bikin sing membanggakan ya. yang membanggakan. Begitu, Mas. Oke. Mungkin mau sedikit promosi juga tadi Mas Bacai. IG-nya apa? Mungkin biar bisa dicek set. sama teman-teman juga. Ini saya Bajuri underscore, silakan di follow. Oke, sama Nanti saya ada saya underscore-nya juga @rioprasojo_. Langsung nanti boleh di follow. Masnya gaya apa? Masnya Enggak usah. Udah tahu semua. Rian underscore. Florian Juan. Bisa Florian di-follow Juan. juga. Sekalian promosi nggak apa ya Mas? Oke. Oke, mungkin itu aja Mas. Iya. Buat podcast hari ini. Thank you banget buat Mas Dimas dan juga Mas Rio yang udah Terima kasih suatu mau kehormatan. menyempatkan hadir buat di sini dan juga ngasih insight buat teman-teman dan juga nanti buat penonton. Close sekali lagi gitu. Oke, guys. Bentar. Sebelum ditutup nanti kita closingnya pakai yang nanti yang 107,8. Oke, siap langsung cut. Wes. Udah selesai. Oke. Jadi untuk sebelumnya untuk penonton-penonton juga jangan lupa untuk follow sosial medianya Crash FM. Crash Ya, 107,8 FM di Instagramnya ada di @crash1078 FM. Terus di Spotify-nya juga ada di Crash FM. Ada di X-nya juga di @crash1078 FM dan juga ada di TikTok-nya di @crash1078 FM. Nah, Oke. sekalian langsung di closing aja. Mungkin Mas Rio mau mimpin. Oke. Langsung ngomong 107,8 FM.
Keren. Yes. Smart people think different. Oke, tepuk tangan buat Keras FM. Gokil banget. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya pingin